Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istatalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia, yang dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada malam hari ini yang akan saya sampaikan bertitik tolak dari surah An-Nur ayat 15 adalah contoh kecinya mulut kita ini, terutama melakukan fitnah. Kita tahu ya, yang lalu sudah saya sampaikan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan dalam rukun Islam pada intinya salah satu adalah menjaga lisan, yang menjaga mulut kita, baik itu sholat, puasa, zakat, haji. Di dalam Quran itu jelas salah satu hikmah yang diinginkan selesai ibadah itu bisa jaga mulut. Itu permasalahannya. Kalaupun berkata, Rasulullah sudah berikan arahan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ya, kalau tak bisa bercakap yang baik, bagus diam saja. Kita belum lagi mengkaji bagaimana hakikat diam itu luar biasa sebenarnya. Kita kaji surah An-Nur ayat 15 ini. Allah berfirman, istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu, kata Allah Ta'ala, ya, telah menyampaikan dari mulut ke mulut, dan mulut kamu sendiri mengatakan kepada orang lain yang kamu tidak ketahui, dan kamu menganggap itu hal yang enteng, ringan, padahal di sisi Allah itu adalah urusan yang besar, urusan yang berat. Kita tahu di dalam surah An-Nur ayat 10 sampai 20 itu adalah membersihkan Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri Rasulullah yang difitnah melakukan perselingkuhan. Itu terjadi pada perang Bani Musthalib. Ketika Rasulullah menaklukkan Bani Musthalib selesai, mereka akan pulang, berkumpul semuanya. Aisyah yang biasa berada di atas onta, di mana onta itu, ya, kalau kita pernah melihat onta-onta yang ada rumah di atas badan itu, namanya sekeduk itu, ya, itu biasa untuk perempuan. Jadi perempuan di situ bikin macam ya, kalau kita kayak becak itu lah penutupnya, ya. Kalau kita lihat, itu untuk perempuan. Jadi untuk perempuan itulah Aisyah, disitulah tempat dia di atas onta itu. Namun apa yang terjadi, Aisyah ternyata memang, ya, pengen buang hajat. Karena dirasa masih menunggu belum jalan, dia buang hajat. Dikilah agak jauh, ya, karena namanya lah tempat terbuka. Tentu buang hajatnya di balik-balik bukit itu tadi. Begitu dia buang hajat, selesai. Ketika balik, ternyata karena Rasulullah dan sahabat merasa Aisyah sudah di atas, ya, ontanya itu, mereka jalan. Yang terjadi, Aisyah tertinggal. Tertinggal Aisyah dari pasukan itu. Ini masalahnya. Ketika dia balik, dilihatnya tidak satupun ada orang lagi di tempat itu. Maka dia terduduk sebentar, ya, di satu kalau di dalam riwayat itu dia bersandar di sebuah batu. Ternyata masih ada yang tinggal. Itulah namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Aisyah lagi duduk begitu, masih terbuka mukanya waktu itu, belum dia tutup.
Begitu dilihat oleh Sofwan, terkejut sekali Sofwan. Ternyata ya Ummahatul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dia. Ini kan jadi beban yang berat. Sementara Rasulullah rombongan sudah jauh. Nah, apa yang terjadi? Aisyah tidak mungkin ditinggalkan. Ya. Maka oleh Sofwan bin Mu'attal ya diberilah apa kita bilang tumpangan. Diberilah tumpangan. Nah, Sofwan ini pun orangnya adalah orang yang sangat baik. Aisyah mengakui Sofwan itu ya sopan betul dia, menjaga betul. Ya, artinya apa? Kalau Aisyah mau naik onta, disuruhnya duduk onta, dia pergi jauh dulu. Udah jauh lagi tengoknya Aisyah tuh naik gitu. Itu kan menunjukkan apa? Begitulah dia menjaga istri Rasulullah ini. Nah, begitulah Aisyah naik, baru dia tuntun. Berjalanlah waktu itu, karena memang perjalanan dari Bani Mustalik ke Madinah itu memakan waktu 1 hari. Tentu mereka sempat juga ya bermalam, itu problemnya di situ. Esok sampailah ya Aisyah ke Madinah dalam keadaan dituntun oleh Sofwan. Nah, ini kan problemnya kalau kita lihat apa yang terjadi. Ada seorang laki-laki ya Yahudi yang memang dia itu keislamannya diragukan, sekedar mulutnya saja bersyahadat, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dilihat Aisyah sama Sofwan bin Mu'attal ya, di mana Sofwan menggiring onta itu, Aisyah di atas, berjalan sudah 1 malam, kan itu masalahnya. Waktu yang cukup jarak antara Nabi sama mereka cukup jauh, disitulah muncul itu tadi namanya hadisul ifki. Kalau kita bilang isu-isu yang sangat jelek dia. Apa yang mereka katakan? Aisyah itu tidak suci, sudah berselingkuh. Nengok tidak, kejadiannya tak jelas, langsung aja mulut itu berkata. Apa yang terjadi? Cakap ini menyebar, namanya ada dikeluarkan dari mulut. Yang terjadi apa? Orang mendengar. Tentu orang mendengar, apa iya, apa enggak. Ada yang begitu problemnya. Ada yang memang sama sekali, ya sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasul nggak percaya. Itu nggak terjadi itu. Tapi yang tanggung-tanggung apalagi Yahudi, wah ini jelas nggak ada cerita lagi. Ini sudah jadi ya bahan untuk merusak reputasi Rasulullah. Ya memang Yahudi kan jelas di Madinah itu memang mau menghancurkan ya keberadaan Nabi, apalagi kejadian ini dijadikan sebagai objek. Itu Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa? Menyebarlah berita itu dari mulut ke mulut. Aisyah yang pulang saat itu sakit, ya dia bingung. Rasulullah mendengar hal tersebut, sempat musyawarah juga dengan para sahabat. Ya, berbagai macam pendapat diterima Rasulullah, tapi Rasulullah cenderung apa? Menunggu, ditunggu Rasulullah. Itulah beliau menunggu selama 3 bulan, barulah turun surat An-Nur ini. Apa makna 3 bulan ini? Kalaupun terjadi yang tidak baik, itu biasa akan menghasilkan kehamilan. Itu problem 1. Yang kedua, Rasulullah yang pasti apa? Dia menunggu apa ya, Allah Ta'ala menurunkan wahyunya terhadap Aisyah ini. Tapi yang rumah tangga itu kan sudah tidak nyaman, karena Rasul datang tengok Aisyah saja udah pulang, bercakap tidak. Yang selama ini Rasulullah begitu ya ramah, mesra sama Aisyah, nyatanya harus didiamkan. Kita aja kalau laki bini diam-diaman aja, suntuk juga itu ya. Kalau sama laki bini tengok pigi, tengok buang muka kan. Apa yang terjadi kalau gitu? Kan gak nyaman, panas rumah tangga ini. Nah, ini disebabkan apa? Itu tadi, cakap yang dilontarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu menyebar dari mulut ke mulut. Makanya ayat itu mengatakan, ingatlah ketika kamu ya menyebarkan berita ya dari mulut ke mulut, dan kamu sendiri pun menyampaikan kepada orang lain yang kamu tidak tahu. Nah, cobalah kita ya contohnya, kita orang yang ke-100 menerima berita itu, nengok nggak peristiwa itu? Kan tidak. Sementara kita enak aja mengeluarkan pernyataan itu. Makanya salah satu hadis kan jelas, di antara 3 yang Allah benci itu apa? Kila wa kola, kata Rasulullah. Katanya itu paling dibenci Allah. Kenapa? Itu ucapan tidak punya dasar. Bapak dengar nggak? Katanya si Fulan itu begini. Nah, apa bilang? Diceritakan, awal begitu. Kata bapak itu, si Fulan itu begini. Nah, ini kan bahaya sebetulnya sama kita. Kita nggak tahu kita apa nyampaikan sama orang lain yang kita sendiri pun tidak paham dan tidak jelas status itu bagaimana sebenarnya. Kok enak aja mulut ini. Makanya Allah katakan watahsabunahu hayyinan.
kamu gampang saja, kamu anggap enteng saja, itu remeh saja ngomong seperti itu. Padahal di sisi Allah itu adalah urusan yang besar. Tidak bisa sesederhana itu kita melontarkan ucapan-ucapan yang sama sendiri kita tidak tahu sama sekali. Karena akhirnya apa? Geger Madinah itu. Maka Rasulullah menunggu sampai 3 bulan lamanya barulah turun. Tapi kan sama Aisyah kan sangat tertekan. Nama baiknya hancur. Kita bilang, apalagi dia orang dekat dengan Rasulullah. Inilah kita bilang kejinya fitnah itu kalau kita lihat, kejinya mulut kita itu ya kalau kita pahami. Jadi makanya yang begini jangan langsung begitu terima sampaikan, begitu terima sampaikan. Ini satu hal yang membahayakan sebenarnya, ya terjadi satu hal yang sangat keji di dalam kehidupan kita itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Allah menyuruh kita sholat untuk menelaah lidah kita ini agar memang bisa menjaga, memfilter dan tidak langsung untuk menyampaikan hal tersebut. Kenapa? Karena resiko mulut ini sangat besar sekali dan untuk menghentikannya nggak segampang itu. Makanya bagi kita kalau terjadi pun itu ya bagus didiamkan, berserah diri sama Allah Ta'ala, minta ya Allah. Makanya orang-orang para ulama dulu mengajarkan kita di surah Al-Isra itu kan ada itu ayat 87 kalau setiap Islam itu ada. Ya kan diungkapkan itu ya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Itu dibaca berulang itu ketika tahajud. Bagus sekali itu. Ya, wa qur rabbi adkhilni, ya Allah masukkan aku dalam keadaan benar, keluarkan aku dalam keadaan benar, jadikanlah kau itu sebagai penolongku ya Allah. Jadi lebih baik begitu daripada nanti balas lagi di mass media, balas yang kaya wartawan, awak terpuruk juga. Itu masalahnya. Karena ini nggak segampang itu. Di dalam kitab ya kita bilang kumpulan anekdot dari Syekh Zuha. Syekh Zuha ini namanya Nasaruddin Hojjah. Kalau kita bandingkan dia kalau dalam apa ya kisah-kisah itu termasuk kalau dulu di Abbasiyah namanya Abu Nawas, ya Nasaruddin Hojjah ini istilahnya Syekh Zuha. Banyak kita bilang anekdot yang terjadi sama dia. Satu hari dia pernah difitnah oleh kawannya, dicemarkan nama baiknya. Akhirnya tersebar di kota Samarkand itu. Ya, orang nengok dia pun ya membuang muka, sinis dan sebagainya, kan menyakitkan ini. Ternyata apa yang terjadi? Dia tidak melakukan apa yang difitnahkan oleh kawannya itu. Akhirnya kawannya menyesal. Kawan itu datang, tolonglah ya maafkan salahku. Ya sudah ku maafkan. Ya apa yang kau inginkan, kata Syekh Zuha ini. Beginilah, kau bilanglah apa yang bisa kembali mengutuhkan nama baikmu, merehabilitasi nama baikmu. Katakanlah apapun akan kubuat. Kata Syekh Zuha nggak bisa. Sudah lepas semuanya ke masyarakat, ke orang banyak, tak bisa lagi ditarik. Cobalah dikasih tahulah apa caranya, aku akan lakukan. Bilang saja, kata kawannya. Begini aja lah, kalau kau memaksa aku untuk membersihkan nama baikku, ya nanti cobalah kau ambil bantal yang isinya kapas. Kau buka bantal itu, kau taburlah ya kapasnya itu. Tabur. Sebab kau jalan tabur sampai habis. Sudah selesai habis, kau kutip kembali seperti semula. Terdiam kawannya. Ya. Terdiam kawan. Nggak bisa lah katanya. Itulah fitnah itu. Kalau sudah tersebar, nggak bisa untuk diperbaiki itu nggak gampang. Untuk rehabilitasi itu nggak gampang. Kita boleh saja mengatakan maaf ya, habis silakan aja bilang maaf. Tapi apakah orang bisa menerima secepat itu untuk menunjukkan kita itu baik? Belum tentu. Inilah kalau kita lihat. Jadi makanya ketika menyebarkan fitnah, resikonya apa? Banyak sekali dosa yang akan muncul terhadap orang-orang lain yang menuduh tanpa diketahui sama sekali. Seperti digambarkan tadi kan, kamu mengatakan padahal kamu tidak tahu peristiwa itu. Apa itu omongannya kalau kita bilang? Kan makanya Allah benci sama orang yang kilawakola itu. Katanya si Polan begini, katanya si Polan begini. Nah, dia sendiri nggak tahu permasalahan itu. Inilah yang membuat dosa itu dan kekejian yang kita bilang satu hal yang sangat buruk dalam kehidupan. Reputasi orang hancur, nama baik orang rusak. Ya, yang tahu orang keburukan yang kita fitnah itu. Inilah perlunya menjaga mulut dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sisi lain juga, ya
Ada juga diungkapkan, ya ayyuhallazina amanu iza jaa, ya iza, dia katakan jaa fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah, ya fa asbahu nadimin. Itu juga diungkapkan di dalam surah Al-Munafiqun, ada diceritakan itu. Hai orang beriman, apabila orang fasik datang membawa berita, kata Allah Ta'ala, jangan langsung diterima. Tabayyun dulu, perjelas, check and recheck. Lihat dulu betul-betul kejadian itu. Ini juga kasus terhadap mulut. Itu di tafsir itu diceritakan ayat ini turun. Seorang sahabat diutus Rasulullah ke satu kaum untuk mengutip zakat. Suruh Rasulullah, kutip zakat, kata Rasulullah. Dikutipnya lah. Belum sampai ke tempat kaum itu, sementara kaum itu tadi sudah mengumpulkan harta zakat. Di tengah jalan jumpa orang fasik. Orang ini mengatakan, kau mau kemana? Mau ngutip zakat, suruh Rasulullah, nggak usah datang. Orang itu sudah mengumpulkan pasukan. Nanti kalau mau sana kau bisa dibunuh. Nah, dia belum sampai, dia dengar aja. Akhirnya apa? Dia balik sama Rasulullah. Ya Rasul, mereka tidak mau membayar zakat. Mereka malah berkumpul untuk menyerang ya Rasulullah. Mereka tak mau membayar zakat sama Anda. Ya tentu Rasulullah karena mendengar itu tadi, apa yang terjadi? Ya Rasul tidak terima. Namanya kewajiban zakat. Akhirnya apa? Rasul kumpul pasukan, Rasul mau berangkat. Ternyata ketika mau berangkat Rasulullah menyerang kaum itu tadi. Apa yang terjadi? Untung aja sampai satu utusan, ya Rasul, kenapa tidak datang mengambil zakat ya Rasulullah? Apa rupanya kata Rasulullah? Kami menunggu-nunggu ya Rasul, harta itu sudah kami kumpul. Kami tunggu yang biasanya tak datang dia. Ya. Langsung Rasulullah tersadar dia. Ya. Artinya apa? Ya. Karena ketika dia mau menyerang, datang dia mau menyerang orang itu tadi, untung cepat datang. Rupanya apa yang terjadi sebenarnya mereka tuh mau membayar zakat, bukan malah menyerang. Tapi berita ini menyampaikan seperti itulah kepada si sahabat tadi yang diutus oleh Rasulullah. Akhirnya apa? Ya, selamatlah mereka karena turunlah ayat itu menjelaskan apabila orang fasik membawa berita, jangan langsung diterima, tapi tabayyun dulu, perjelas dulu statusnya itu. Makanya kita kalau dengar orang cakap simpulan gini-gini ya, tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Ini enggak sederhana itu. Apalagi kita tahu misalnya orangnya baik, itu perjelas langsung sama orangnya apa sebenarnya terjadi. Itu yang harus dibuat. Jadi jangan langsung bikin pernyataan-pernyataan aja. Itu yang terjadi di negara kita kan gitu. Suka kali bikin pernyataan. Ya, lembaga ini bikin salah, bikin pernyataan. Oh nggak ada, bantah. Ya sama aja kayak banjir dulu tuh kan. Nah, begitu banjir bandang bikin pernyataan. Oh nggak ada itu, bukan kayunya ditebangi, bukan kayu tebang, cabut sendiri. Tahu-tahu di rumah orang bernomor-nomor kayu di mana? Ini kan, ini makanya kadang mulut ini nauzubillah kita bilang hati-hati lah ya dalam kehidupan kita. Maka ibadah yang kita kerjakan di dalamnya ada menjaga mulut. Jagalah mulut kita ini agar tidak merusak amal kita. Terlebih yang berisiko mulut kita bisa membawa kita ke neraka kalau tidak pas kita menggunakan berkata-kata yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.